Hey guys, mengawali tahun 2022, Samsung baru saja merilis smartphone terbarunya di pasar Indonesia, yaitu ini Samsung Galaxy S21 FE atau singkatan dari Fan Edition dengan mekanisme pre-order sampai tanggal 17 Januari 2022. Wait, udah lewat? Sembari gue siapin hands-on reviewnya soal smartphone baru ini, kayaknya menarik kalau kita bahas dulu nih soal apa sih seri Fan Edition dari Samsung Galaxy ini. Apakah ini hadiah buat fans Samsung atau ikut-ikut Apple dengan iPhone SE-nya? Yuk kita bahas. Sedikit sejarah. Pertama kali Samsung merilis smartphone dengan embel-embel Fan Edition di tahun 2017, yaitu untuk Samsung Galaxy Note FE, yang sebenarnya adalah versi improvement dan rebranding dari Galaxy Note 7. Smartphone yang di awal hidupnya sempat bikin dunia heboh dan di-recall secara global gara-gara tiba-tiba suka bikin yang namanya, api unggun kali? Sampai-sampai dilarang naik pesawat loh. Apa karena belum vaksin? Alasan Samsung merilis Galaxy Note FE waktu itu adalah hadiah untuk melipur lara para diehard fans Galaxy Note 7 yang udah nungguin banget tuh. Dan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari proses recall-nya. Well, selain juga untuk ngabisin stok tentunya. Formula berbeda dipakai Samsung di akhir tahun 2020 saat merilis Samsung Galaxy 20 FE. Smartphone tersebut punya spek internal yang 1112 dengan seri Galaxy S20. Prosesor sama, kamera oke, layar juga cemerlang, namun dengan beberapa ubahan kosmetik yang membuat harganya bisa, sekitar 30% lebih murah dari Galaxy S20 saat baru rilis. Lumayan. Samsung sih nggak pakai bilang waktu itu kalau Galaxy S20 FE ini dibuat khusus untuk fans lagi. Tapi ternyata laku sampai 10 juta unit pada saat penjualan seri Galaxy S20 diberitakan lumayan seret karena efek pandemi. Ya nggak heran lah ya sekarang ada S21 FE. Smartphone dengan spek seri sebelumnya dirilis lagi dengan brand model yang berbeda dan harga yang lebih murah. Familiar nggak? Bener, formula yang mirip dengan Apple saat merilis iPhone SE pertama kali di tahun 2016. Spek internal iPhone 6s dibalut dengan bodi iPhone 5s. Dengan harga yang hampir, guess what? 40% lebih murah dari iPhone 6s. Sebuah formula hasil tuntutan pasar yang nantinya membentuk segmentasi produk smartphone baru yang dinamakan Affordable Flagship atau Affordable Premium. Sebelum kita bahas lebih jauh soal Affordable Premium, gue refresh sedikit lagi soal segmentasi produk smartphone-nya. Di masa-masa awal smartphone keluar, kalau kita ingat-ingat lagi, segmentasi produknya cukup simple. Pokoknya cuma ada dua jenis lah segmennya, yaitu flagship dan non-flagship. Flagship untuk smartphone yang setidaknya punya teknologi prosesor, layar, kamera udah paling top di pasaran. Dan non-flagship untuk model dengan spek di bawah itu. Namun, seiring dengan perkembangan pasar yang menganggap harga flagship itu mahal banget, tapi gue nggak mau pakai non-flagship, ogah gitu. Berubahlah segmentasi produk tersebut di mana flagship dipecah lagi menjadi subsegmen ultra premium, premium, dan affordable premium. Wow. Ya soalnya Apple juga nggak mau lah ya ada iPhone yang dikategorikan non-flagship atau mid-range, apalagi budget smartphone. Nggak ada tuh Apple budget. Terus, emang kenapa sih segmentasinya harus dipecah-pecah gitu? Ya, supaya produk yang dikembangkan lebih tepat memenuhi keinginan setiap tipe calon customer dan segala kebutuhannya. Sehingga strategi marketing yang dipakai juga akan lebih efektif dan efisien tentunya. Gini, kita ambil contoh tempat makan. Kalian pasti jarang atau bahkan mungkin nggak pernah ya lihat ada warteg bikin campaign launching menu baru di social medianya. Well, karena target segmennya nggak perlu itu buat datang ke warteg. Mereka ya karena lapar udah biasa dan memang ada di sekitar mungkin. Ya mungkin juga susah kali ya bikin kikil itu lebih stylish atau lebih sehat. Sementara kalau restoran-restoran di Senopati, Senopati, nggak punya social media campaign yang kenceng atau menu baru yang insta-worthy, itu bisa agak sepi pengunjung. Karena target segmennya butuh sesuatu untuk di-refresh. Dia nggak mau makan hal yang sama lagi, tempat yang sama lagi, nggak ada feeling barunya itu. Apalagi saingan baru di jalan itu nambah mulu. Kalau kita balik lagi ke per-smartphonean ini, saat ini Samsung punya lini Galaxy Z dan Ultra untuk yang ultra premium tadi. Galaxy S
untuk premium. Dan yes, Galaxy FE untuk affordable premium. Segmentasi ini juga kelihatan lumayan jelas ya dari pricing tiap produk saat awal rilis. Z Fold 3 yang sekarang harganya keluar dengan 25 juta, S21 Ultra 19 juta, S21 Plus 16, S21 13, dan S21 FE mulai dari 9 juta. Ada lagi, A72 seharga 6 juta untuk kategori mid-range tapi paling atas. Well, yang lainnya kalian bisa cek sendirilah ke bawahnya di website Samsung. Tapi kalian ngerti kan maksudnya kan? Kalau ada yang mikir, kenapa nggak beli Galaxy seri A aja kalau Galaxy S dirasa kemahalan? Karena untuk beberapa orang, branding matters. Ada beberapa kalangan yang maunya tampil beda, eksklusif, canggih, baru, tapi maunya tetap affordable. Dan juga kalangan itu mementingkan persepsi orang lain atas diri mereka mungkin. Jadi kalau kita pakai contoh ya, analogi brand mobil. Antara orang yang nyetir Honda keluaran terbaru dan yang nyetir Mercy keluaran 5 tahun lalu, tukang parkir bakal expect uang parkir yang lebih besar dari si Mercy. Branding matters. Nah, persepsi orang lain itu juga matters, tapi apa jangan gitu juga kali ya? Jadi Samsung Galaxy Fan Edition itu memang dibuat khusus untuk fans atau ikut-ikut iPhone? Jawabannya yes and no. Pas Galaxy Note FE sih, Samsung emang klaim dibuat untuk fans Note 7. Tapi Fan Edition yang rilis belakangan ini nggak ada klaim gitu. Lebih untuk memenuhi tuntutan pasar dan mengisi kekosongan price point di lini produk Samsung untuk segmentasi premium tapi affordable. Affordable premium. Apple kan juga ngikutin tuntutan pasar. Jadi nggak pas juga kalau dibilang Samsung ikut-ikut Apple. Ya mungkin karena penamaannya aja kali ya yang bikin orang opininya tuh ngarah ke situ. Yang satu SE, yang satu FE. Tapi Samsung seenggaknya jelas bilang kalau FE itu singkatan resmi dari Fan Edition. Nah kalau SE apa? Ada yang tahu nggak? Gue sih nggak pernah baca keterangan resmi dari Apple itu singkatan apa. Special Edition atau Still Expensive? Gue sendiri cuma punya waktu 2 minggu untuk nyoba device ini. Dan sekarang baru jalan minggu pertama. Gue nggak berhak bilang ini detail review. Gue nggak punya waktu cukup soalnya untuk ngelakuin itu. Tapi ini mungkin bisa dibilang adalah first impression lah. So, here it is. Menurut gue, dari material yang dipilih, plastik glass stick, atau apapun istilahnya, ringannya, warnanya, memang terasa dibuat untuk berada setengah kelas di bawah S21 family. Tapi ada feeling refreshnya dengan warna-warna yang lebih up to date. Sebel banget gak sih kita dibikin harus ganti handphone karena warna aja? Apa gue doang yang ngerasa gini? Ini adalah olive green. Sedangkan dari speknya sebagian besar sama. Prosesor, RAM, storage, itu relatif sama. Layar relatif sama. Yang S21 mungkin secara ukuran lebih kecil, sedangkan yang Plus dan Ultra lebih besar dari ini. Tapi sama-sama sudah refresh rate-nya 120Hz dan HDR10+. Layar kalau ya Samsung tuh nggak usah ditanya lagi lah. Oke banget. Yang membedakan ya jelas harganya. S21 FE sekarang adalah beli affordable premium Samsung tadi, atau bahasa lainnya juga bisa gini nih. Beli flagship tahun lalu dengan harga lebih murah. Tapi baru, S21 Family keluar Januari tahun lalu. Ini kan setahun ya. Lalu juga mengingat jadwalnya Samsung mengeluarin flagshipnya berikutnya, yaitu S22. Bentar lagi, pasti keluarnya sekitar bulan Februari atau Maret ini. Jadi, beli yang mana? Well, gini, tergantung budget. S21 dan S21 FE, gue sih akan rekomen beli S21 FE karena masalah harganya. Tapi kalau budget itu nggak masalah, sebentar lagi ada S22 yang akan jadi upgrade dari semua S21. Got it? It's your call. So guys, sebelum mengakhiri video ini, semoga kalian punya pandangan sendiri tentang FE ini lebih dalam ya. Semoga nggak kelamaan juga, karena ya, you gotta decide which one to buy. Yang nonton video ini sampai habis, makasih ya. Gue kasih bonus dengan hasil foto-foto dari S21 FE. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau suka, you know what to do. See you in the next video. Bye! Olive green, zaitun.